Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PPN 38 Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran, Stase Manajemen Keperawatan mempersembahkan sebuah video PKM berjudul Perawatan Pasien Sembuh COVID-19 di Rumah. Apa saja yang akan dibahas? Pertama, pentingnya perawatan pasien sembuh COVID-19. Yang kedua, perawatan pasien sembuh COVID-19 di rumah. Yang ketiga, perawatan kamar pasien sembuh COVID-19. Yang keempat, mencegah infeksi berulang. Nah, sekarang kenapa ya perawatan pasien sembuh COVID-19 di rumah itu penting? Jadi, hal ini penting karena pasien yang baru dinyatakan sembuh itu sistem kekebalan tubuhnya belum sepenuhnya kembali seperti sebelum sakit, sehingga dibutuhkan perawatan di rumah agar pasien tidak rentan terhadap penyakit, baik itu COVID-19 maupun penyakit lainnya. Selain itu, perawatan di rumah juga dapat meningkatkan kemandirian keluarga dan pasien dalam mempertahankan kesehatan. Lalu, apa saja yang harus dilakukan untuk merawat pasien sembuh COVID-19 di rumah ya? Jadi, yang harus dilakukan untuk merawat pasien sembuh COVID-19 di rumah, yang pertama, isolasi diri. Yang kedua, kebersihan kamar pasien. Yang ketiga, aktivitas fisik. Keempat, mencegah infeksi. Dan kelima, kebutuhan nutrisi. Yang pertama, isolasi diri. Mengisolasi diri di rumah selama 14 hari setelah keluar dari rumah sakit. Kenapa harus isolasi diri? Karena selama perjalanan pulang dan proses isolasi diri, pasien masih mempunyai risiko terinfeksi virus corona karena daya tahan tubuh pasien belum kembali pulih seperti sebelum sakit. Yang selanjutnya yaitu social distancing. Jarak aman, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Yang kedua, jaga jarak dan jaga kontak dengan lansia karena lansia lebih rentan terkena virus. Yang kedua, kebutuhan nutrisi. Kenapa nutrisi itu penting? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pasien sembuh COVID-19 masih rentan terkena penyakit karena daya tahan tubuh yang belum kembali seperti sedia kala. Pola makan sangat berkaitan dengan daya tahan tubuh manusia ketika terserang virus. Seseorang yang mempunyai pola makan yang baik akan mempunyai daya tahan tubuh yang baik dibandingkan dari seseorang yang pola makannya kurang baik. Nutrisi bagi pasien sembuh COVID-19. Apa saja yang harus dimakan atau dikonsumsi oleh pasien? Yang pertama, buah-buahan dan sayuran. Yang kedua, biasakan sarapan. Ketiga, biasakan minum air putih yang cukup. Keempat, lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Dan terakhir, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Contoh menu sehari-hari yaitu 150 gram nasi, lebih kurang 2-3 sendok nasi, atau diganti dengan 300 gram kentang, lebih kurang 3 buah kentang ukuran sedang. Dan selanjutnya lauk hewani, seperti 2 potong ayam ukuran sedang tanpa kulit, atau 1 ekor ikan ukuran sedang, atau 1 butir telur ayam ukuran besar. Yang selanjutnya yaitu sayuran lebih kurang 2 mangkok sedang atau 2 porsi sayur setiap harinya, 1 buah pisang ukuran kecil atau 2 buah jeruk ukuran sedang, atau sebanyak 2-3 porsi buah setiap harinya, serta asupan air yang cukup yaitu 8-10 gelas sehari. Contoh menu sehari-hari. Jadi, menu sehari-hari yang harus dikonsumsi pasien sembuh COVID-19 itu harus seperti apa? Yaitu sebagian piring berisi 2/3 porsi makanan pokoknya, sepertiga porsi lauk pauk, serta sebagiannya lagi sepertiga porsi buah dan 2/3 porsi sayur. Perawatan selanjutnya yaitu aktivitas fisik. Lakukan aktivitas fisik atau olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Contoh aktivitas fisik yang bisa dilakukan di dalam kamar adalah senam. Perawatan kamar pasien sembuh COVID-19. Yang pertama, pasien harus ditempatkan secara terpisah di kamar khusus. Yang kedua, handuk pasien terpisah dengan anggota keluarga lain. Yang ketiga, toilet terpisah dengan anggota keluarga lain. Yang keempat, toilet, wastafel, dan permukaan benda yang sering disentuh pasien harus sering dibersihkan dengan disinfektan. Dan yang terakhir, sediakan tempat sampah khusus untuk pasien. Selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah infeksi? Yang pertama, batasi jumlah orang yang merawat pasien, lebih baik 1 orang. Yang kedua, anggota keluarga yang merawat pasien wajib menggunakan sarung tangan saat memberikan perawatan. Dan yang ketiga,
menggunakan masker ketika berada di ruangan yang sama dengan pasien. Cara menggunakan masker. Yang pertama, cuci tangan sebelum menyentuh masker. Yang kedua, pastikan sisi masker yang berwarna putih bersentuhan langsung dengan kulit dan yang berwarna ditempatkan di luar. Pastikan masker yang menutup mulut dan udara masuk melalui masker. Yang selanjutnya, ikatkan ikatan masker dengan kuat untuk meminimalisasi jarak antara wajah dan masker. Kemudian, jepit bagian tepi atas masker sesuaikan dengan hidung Anda. Hindari menyentuh masker saat digunakan ya, dan jangan gunakan. Nah, sekarang gimana cara melepas masker? Yang pertama, cuci tangan sebelum melepas masker. Yang kedua, lepas masker dari belakang dengan memegang talinya. Selanjutnya, buang masker ke tempat sampah dan sebaiknya dimasukkan ke dalam plastik atau digunting sebelum dibuang. Nah, sekarang gimana sih etika batuk atau bersin? Jadi, ketika bersin atau batuk namun tidak menggunakan masker, maka hidung dan mulut harus ditutup dengan tisu kertas atau dengan menepuk lengan bagian dalam. Tisu kertas harus segera dibuang setelah digunakan, dan tangan harus segera dicuci dengan prosedur yang benar ya. Nah, untuk etika batuk dan bersin bisa dilihat contohnya di video sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cuci tangan. Cuci tangan sesering mungkin, terutama setelah kontak dengan pasien atau dengan permukaan benda yang sering disentuh oleh pasien, terutama sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, sebelum makan, dan setelah menggunakan toilet. Nah, untuk langkah-langkah cuci tangan bisa dilihat di video berikut. Yang pertama, basahi tangan dengan air menggunakan sabun. Yang kedua, usap dan gosok kedua telapak tangan. Yang ketiga, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Yang selanjutnya, usap dan gosok telapak tangan dengan jari saling terikat. Kemudian, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci, lalu gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Selanjutnya, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan dan bilas dengan air bersih lalu keringkan ya. Selanjutnya, kita membahas konsumsi obat bagi pasien sembuh COVID-19. Pasien yang masih mempunyai dosis obat yang harus dikonsumsi, maka wajib dihabiskan obat tersebut sesuai anjuran. Meminum obat secara teratur bisa membantu penyembuhan suatu penyakit dan mencegah kekambuhannya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.